Pemirsa, begitulah gaya pelawak Cahyono, Komar, dan Taufik Safalas dalam menyampaikan ceramah agamanya kepada masyarakat. Ketiganya terlihat lebih serius dari biasanya serta berperilaku tenang dan sopan. Tentu saja gaya ketiga pelawak itu dalam memberikan ceramah sangat berbeda dengan gaya mereka saat menghibur masyarakat dengan lawakannya. Karena setiap tampil melawak perilaku mereka terkadang Banget, heeh, tapi kalau untuk yang sepanik tadi kayak baru tadi takut. Lantas apa yang dilakukan oleh Edis di dalam pesawat setelah mengetahui ada kendala untuk mendarat yang disebabkan cuaca buruk itu? Pura-pura tenang gitu padahal berdoa terus. Saya cuman zikir zikir zikir, tasbih, zikir, terus sholawat gitu baik-baikin nama ya Allah lindungi kami satu pesawat bisa mendarat di Surabaya dengan aman gitu kan. Hikmah apa yang diambil dengan peristiwa dan pengalaman yang menegangkan itu? Saya kembali percaya bahwa itu tadi jodoh mau rezeki Tuhan yang atur. Kalau emang nanti kita mati, besok kita mati bisa apa aja emang kehendak Allah ya emang udah pada tiba saatnya kita nggak bisa lari gitu loh. Makanya selama kita masih hidup banyak-banyaklah beramal. Jadi banyak beribadah. Untunglah pesawat mendarat dengan selamat. Edis akhirnya bisa mengikuti kegiatan roadshow RCTI Oke 2003 di Surabaya di pelataran Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Acara yang dipandu oleh presenter acara sahur Kampung Ramadan di RCTI Dik Doang itu dimulai dari pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Diisi dengan berbagai acara seperti lomba dan kuis berhadiah, siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yazir serta jumpa bintang sinetron RCTI seperti Misa Arsita, Edis Adelia, Cici Tegal, Basuki, Ayu Pratiwi, Happy Salma, Vera Veriska, dan Erina. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Utama RCTI, Haritanu Sudibyo itu mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Surabaya. Aku senang banget, animo masyarakatnya bagus banget. Jadi supaya kita tahu betul-betul ngumpul sama masyarakat yang kelas bawah tuh gimana gitu. Walaupun di sini sekarang bukan kelas bawah aja, ternyata rakyat semuanya berkumpul. Jadi bisa benar-benar tahu, bisa-bisa menyelami gitu. Kalau misalkan Ramadan di daerah tuh gimana. Kayaknya arek-arek Surabaya tadi responnya bagus banget, mereka semangat banget dan kayaknya mereka, dengan adanya acara seperti ini mereka senang karena hiburan juga buat mereka gitu. Pemirsa, kini saatnya Anda mengikuti kuis Oke Cinta Ramadan periode terakhir hasil kerjasama dengan Cek dan Recheck bersama Komando Ber dan RCTI Peduli. Caranya mudah sekali, Anda tinggal menjawab 2 pertanyaan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Lalu Anda langsung telepon ke nomor 021 585 9328. Saya ulangi, 021 585 9328. Kami tunggu jawaban Anda hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan 5 orang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah. Selain berprofesi sebagai penghibur lewat banyolan-banyolannya, ternyata pelawak Komar Cahyono dan Taufik Safalas mempunyai profesi lain. Mereka kini juga dikenal sebagai penceramah agama atau mubalik. Tentang profesinya sebagai mubalik ini, Taufik Safalas, Komar, dan juga Cahyono akan menceritakannya kepada Anda. Pemirsa, begitulah gaya pelawak Cahyono, Komar, dan Taufik Safalas dalam menyampaikan ceramah agamanya kepada masyarakat. Ketiganya terlihat lebih serius dari biasanya serta berperilaku tenang dan sopan. Tentu saja gaya ketiga pelawak itu dalam memberikan ceramah sangat berbeda dengan gaya mereka saat menghibur masyarakat dengan lawakannya. Karena setiap tampil melawak perilaku mereka terkadang terkesan konyol dan selalu mengeluarkan kata-kata lucu yang membuat orang tertawa. Meski begitu, sebagai pelawak sekaligus mubalik, Komar, Cahyono, dan Taufik telah membuktikan bahwa seorang pelawak tidak hanya pandai di bidang hiburan saja, tapi juga dalam bidang keagamaan. Bagaimana ceritanya mereka bisa terjun menjadi mubalik? Itu siaran di radio SK dulu. Format acaranya humor dan dakwah. Acaranya itu namanya Optimis, obrolan pagi tentang iman dan Islam jam 5 subuh sampai jam 6. Pengen kopi darat sekali-kali, dipanggil lah sekali-kali itu. Yang begini-gini kan dari mulut ke mulut. Oh, Pak Komar bisa ngoceh, Pak Komar bisa ceramah. Dari mulut ke mulut akhirnya terbentuklah image baru. Ceritanya saya itu diajak Bang Haji Roma Irama ke pondok pesantren Genggong di Probolinggo. Nah, yang ceramah Bang Haji Roma Irama, saya itu hanya numpang mobilnya Bang Haji, saya mau pulang ke Banyuwangi. Enggak taunya setelah Bang Haji Roma Irama selesai
berceramah saya suruh naik. Nah, disitulah saya mulai berceramah, loh kok enak. Pertama-tama obrolan puasa di salah satu masjid, Rizka, remaja Islam Sunda Kelapa. Saya nggak bisa loh, nggak Mas Taufik, pokoknya saya yakin Mas Taufik bisa. Saya udah nggak mau, saya buka. Aduh, gue jauh buat seorang ustadz, apalagi gue seorang enggak Mas Taufik bisa. Nah, pas malamnya saya lapor sama Allah, ya Allah, ini gimana nih ya Allah? Hamba diperintahkan ya Allah suruh ini, hamba nggak bisa apa-apa. Ya udah, tiba-tiba pokoknya ada bisikan, ada apa batin saya bilang, lu mampu jalan. Lalu dari mana mereka belajar tentang ilmu agamanya? Referensi saya, di samping saya sering ada beberapa kiai silaturahmi ke beberapa tokoh agama, referensi baca-baca buku. Buat saya memang kutu buku, bukan kutu kupret. Terus saya punya prinsip setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolahan. Itu prinsip hidup saya. Belajarnya dulu sama istri saya. Dulu istri saya kan juga, yang istri saya yang baru ini kan juga jebolan pondok pesantren, ikut mengarahkan diri saya belajar baca Al-Quran sama istri saya. Jadi disitulah, jadi belajar sambil jalan gitu. Saya belajar agama di Majelis Zikir Asamawat, Mbak Kiai Sa'di yang membimbing saya. Diakui ketiganya banyak sekali pengalaman menarik yang mereka dapat selama menjadi mubalik. Rata-rata di setiap suasana, setiap event, setiap tempat yang kita datangi, masyarakat itu sudah terbentuk image di situ bahwa kita seorang pelawak. Tapi mau ngaji, pelawak yang mau bicara soal agama. Tentu saja yang sudah ada di kepala mereka itu lucu. Jadi sebetulnya kita mementingkan lucunya dulu itu. 75 humor, 25 sisipan dakwahnya. Saya pernah ceramah di Kelapa Gading, itu habis ceramah ada seorang non-muslim langsung minta disahadatkan. Nah itu kan luar biasa itu. Saya bahagia sekali. Bisa orang yang terketuk dengan ceramah saya. Dan dia bisa jatuh cinta sama Islam. Sebagai mubalik yang awal profesinya dari dunia lawak, tentu saja mereka tidak luput dari perhatian dan kritikan banyak kalangan, terutama dari kalangan ulama. Bagaimana komentar Komar, Cahyono, dan Taufik menyikapi hal itu? Ada terjadi kontroversial ketika baru pertama kali saya muncul itu. Ada klaim dari bapak-bapak mubalik, bapak-bapak ustadz itu. Allah, baru apa 1 ayat 2 ayat aja udah berani-beraninya naik mimbar. Merusak suasana. Kita tidak mau ikut-ikut masuk ke sawah orang lain. Artinya kita untuk perjuangan untuk agama Islam sampai titik darah penghabisan kita. Oke saja. Wah, mau pelawak jadi bukan. Tidak, bukan kehendak kita. Kehendak Allah kok gimana? Allah yang menjalankan kok. Saya juga begini karena Allah. Saya nggak tahu. Kalau ada kiai-kiai besar bilang pelawak nggak pantas, salah besar justru. Saya bilang salah besar. Inilah tanggung jawab gue sebagai manusia, sebagai hamba Allah gitu loh. Yang masih hidup, ya udah siapa lagi gitu loh. Sunan Kalijogo aja menyebarkan Islam dengan wayang. Ada lagi dengan apa ya? Banyak kok wali-wali Allah. Dengan jalan lo masing-masing. Dunia lawak memang berbeda dengan dunia mubalik, terutama dalam tingkah lakunya ketika tampil di depan audiensnya. Lalu bagaimana mereka mengimbangi hal itu? Paling tidak saya tidak boleh bicara bahan lawakan yang terlalu vulgar. Misalnya hal-hal yang pornografi diucapkan secara vulgar. Saya akan lebih banyak kendalinya di situ. Saya menjaga diri. Yang dulu saya sering cengengesan di TV, main perempuan. Sekarang Mbak pernah lihat nggak? Nggak pernah toh? Sama sekali kan? Itulah saya batasin. Jadi karena sekarang publik sudah ngecap saya sebagai dai, makanya saya tarik peredaran saya untuk di televisi itu untuk ngelawak kan saya tarik. Saya kurangin humornya aja. Ya untuk tidak mengurangi kehikmatan kita, humornya kita. Saya kadang-kadang slip. Kadang-kadang ada juga, Fik, lu kalau ceramah malah nggak lucu. Bukan masalah nggak lucu, gue yang menjaga, gue nggak mau gitu loh. Jangan sampai ternoda lagi husu-husunya gara-gara kita keluarin humor sedikit, jadi ngakak jelek lagi gitu. Lalu bagaimana dengan besarnya bayaran yang mereka terima setiap kali memberikan ceramah? Tidak ada standar price yang baku untuk ceramah. Saya dipanggil oleh masyarakat, itu sudah rezeki. Berarti saya sudah mendapatkan pahala dari Allah. Saya sudah menyampaikan firman Allah itu kan rezeki. Pahalanya lebih dari itu. Untuk panggilan seperti ini, saya lillahi ta'ala, maaf, biasanya saya free. Seandainya kalau ada yang ngasih pun, itu biasanya saya buang lagi. Saya infakin lagi karena terus terang saya berat menerimanya gitu loh.